Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan kepada Allah SWT segala puji dan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat sehat, rahmat serta keberkahan yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kita berada. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelum menyampaikan materi dakwah pada kesempatan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lina Rahmawati dari kelas Ilmu Dakwah A, program studi pendidikan matematika. Untuk materi dakwah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang bersyukur kepada Allah SWT. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pentingnya bersyukur kepada Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT selalu adil dalam memberikan segala nikmat kepada setiap hambanya. Maka kita diwajibkan bersyukur tanpa membandingkan dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Allah selalu memberikan kasih dan sayang terhadap siapapun sesuai yang Allah inginkan dan hal itu yang terbaik untuk kita. Maka kita tidak perlu membandingkan apa yang ada pada kita dengan yang ada pada orang lain. Sebab apa yang ada pada orang lain belum tentu yang terbaik untuk kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, kenikmatan yang Allah berikan tidak hanya berupa harta atau materi, bisa juga anak soleh dan solehah, istri yang taat, serta kesehatan. Bersyukur terhadap apa yang kita miliki akan membuat hati kita tenang dan bahagia. Dengan bersyukur pula, maka Allah akan memberikan balasan bahkan menambahkan nikmat dari yang kita miliki. Jika kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita miliki, kemudian membandingkan kenikmatan yang ada pada diri kita dengan kenikmatan orang lain, maka akan timbul penyakit-penyakit hati seperti dengki, yaitu susah melihat orang senang, kemudian senang melihat orang susah. Banyak manfaat yang diperoleh seseorang jika bersyukur dengan segala pemberian Allah SWT. Di antaranya yaitu membuat hidup menjadi lebih berkah, menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan juga dendam. Menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, ditambahkan kenikmatannya, serta ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah SWT menjanjikan surga kepada orang tersebut. Begitulah pentingnya kita untuk bersyukur dalam kehidupan ini. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran agar manusia bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang nikmat Allah, paling tidak ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah SWT. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Nah, yang memberi nikmat tentu saja adalah Allah SWT. Allah lah yang berkuasa untuk menambahkan atau mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menolaknya. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah SWT. Para hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, yaitu sikap orang yang menerima nikmat Allah SWT. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah, namun dia tidak ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Dia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah SWT. Sebaliknya, ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah SWT, ia ingat siapa yang memberi nikmat kepadanya,
sehingga ia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik dan ucapan rasa syukur. Selain itu, ia senantiasa mengucapkan lafaz pujian Alhamdulillahirobbilalamin. Orang yang seperti ini pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Para hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur itu dibagi atas 3 macam, yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan juga hati. Cara kita bersyukur dengan menggunakan lisan adalah kita mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sikap yang merendahkan diri. Tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan, yaitu lisannya selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah. Misalnya dengan mengucap hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya, cara kita bersyukur dengan badan, yakni dengan cara bersikap selalu sepakat serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah. Kenyataan ini dapat direalisasikan dengan bentuk perbuatan. Dan cara kita bersyukur dengan hati adalah mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan hati adalah menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah yang tertera dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 40 yang artinya, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dari yang sudah saya sampaikan, dapatlah kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan ditambah nikmatnya jika ia bersyukur. Namun sebaliknya, ia akan mendapatkan azab jika ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur itu dibagi atas 3 macam, yang diantaranya adalah bersyukur menggunakan lisan, badan, dan juga hati. Bersyukur dengan menggunakan lisan, yaitu selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dari Allah. Bersyukur dengan badan, yaitu orang yang senantiasa beribadah, dan bersyukur dengan hati, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang didapatkan semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat akibat kurang bersyukur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, itu berasal dari dalam diri saya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.